buka kamera Oh, semuanya biar beda. kelihatan ya. Buka semuanya. Pak Ketua kelas sudah hadir belum nih? Mau apa dak? Mau Ketua kelasnya pergi. mana nih, Pak Yan? Mbak Yan mau pergi mana sih? Oh, nasi. Iya, izin nampak di grup. Oke. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia. Hingga kita dapat kembali hadir bersama-sama dalam mentadaburi Al-Qur'an. Selawat beri salam tidak dapat disampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, tadi pagi kita agak terlambat selesai, jadi terlambat juga untuk mulai. Jadi itu kami mohon keridhaan dari Bapak Ibu semuanya. Artinya mungkin nanti kita tunda juga sedikit selesainya ya. Bisa Bapak Ibu ya, karena ayat yang dibahas pagi tadi cukup panjang, jadi lama selesai. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya juga mau mereview dulu yang kemarin. Kemarin kita belajar apa aja? Saya ke Ibu ada Stick Mary. Kemarin kita belajar apa saja? Assalamualaikum Buya. Kita Salam. belajar kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung. Ya, kata tunjuk, kata ganti, dan kata penghubung ya. Ada allazi, ada allati, ada zalika, ada hum, ada yasukun, ni, ada kum di belakang. Jadi itu semuanya kata yang perlu dihafal saja. Cukup dihafal saja. Tidak perlu diuraikan. Oh, kalau kata kum itu apa? Katanya nggak perlu. Ya, cukup dihafal saja. Nah, sebelum kita masuk ayat pagi ini, Menteri baru, ada pertanyaan tentang kemarin? Kata tunjuk dekat, kata tunjuk jauh, kata penghubung, kata apa, ada pertanyaan nggak? Kata ganti, ada pertanyaan kemarin? Ada? Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk materi kemarin, kata ganti? Nggak ada. Kalau kata ditanya apa? Biasanya gitu ya, kalau nggak bertanya ditanya. Ya, berarti udah paham semuanya ya? Sudah paham semuanya? Ya, oke. Kalau gitu saya mau tanya nih, saya cek aja. Bu Sastra Elmita, Ya Ustaz. apa beda kata ganti ni dengan ya sukun? Apa bedanya? Kata ganti ni dengan ya sukun. Ada ni, ja'alani, ada ya sukun, baiti. Apa bedanya? Kalau ni dia berfungsi sebagai objek di belakang kata kerja. Ya, Kalau iya dia di belakang kata benda, Ustaz. ya. Itu penting sekali ya. Kemarin itu ditanya Pak Adil, kalau dia ni, pasti di depannya adalah kata kerja. Kalau ya sukun, nah bisa kata benda atau huruf nanti ya. Nah, jadi ingatin ya, kalau ni juga nanti bisa huruf, tapi tidak mungkin kata benda. Kalau ni, tidak mungkin kata benda depannya. Kalau ya sukun, tidak mungkin kata kerja depannya. Itu yang penting dipahami dulu ya. Ya, oke ya, Bapak Ibu, itu yang penting. Yang lainnya sama. Kalau hum, sama-sama hum. Baik di belakang kata benda atau di belakang kata kerja sama.
Nanti digantung pola-pola. Bapak-bapak, ibu-ibu harus sekarang betul pola dipahami. Oh, ini pola ini kata kerja. Ini sebelum saya apakan ya. Oke. Dengan suara saya bisa kedengaran? Saat Bisa, Suara saya Ustaz. bisa kedengaran, Bapak Ibu? Jelas, Bisa, Jalil. bisa. Nah, sekarang kita coba pola. Jadi sebelum pembimbingan pola. Kalau pola fa'ala, itu kata benda apa kata kerja? Ya. Kata kerja ya. kerja. Atas di tengah, kata kerja. Nah, sekarang contoh, ini kata kerja apa ini? Ada kata la'alla. La'alla, itu kata kerja apa bukan? Kata kerja. Kata kerja. Hah? Kata kerja. Ya Allah. Bukan. Bukan, Bu, ya. La'alla, kata kerja bukan? Kata benda. Bukan. 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 Hah? Huruf bermakna. Huruf bermakna. Oh, sorry. Apa ini? La'alla, kata kerja apa bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena tasdiknya di belakang di huruf ketiga. Nah, itu dia. Karena tasdik di belakang ini. Nah, mungkin kata kerja. Jadi nanti tempat tasdik itu Bu perhatikan. Fathah, kasrah, doma, tasdik, tempatnya di mana itu diperhatikan. Satu lagi misalnya. Pola kata ini kata kerja ada. Fa'ala. Kata kerja kan? Ya. Kerja. Ya. Kata kerja. Fa'ala. Kata kerja. Iya. Betul. Nah, kalau ketemu nanti misalnya nih kata-kata sabata, bisa ketemu nih. Kata kerja bukan ini. Kata kerja. Oh, Bukan. bukan. Ini kan panjangnya di kedua. Ini kan di pertama. Kan. Jadi pola-pola harus dikuasai ya. Harus. Nah, kita sekarang sudah masuk ke advance. Jadi betul-betul pola-pola kata kerja, Bapak-bapak, Ibu-ibu pahamin sebelum saya masuk ke pola kata benda. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk kepada kata-kata. Mohon dihapus. Kita materi hari ini adalah halaman ke-28, mencari tiga huruf akar kata. Jadi perhatikan sekali lagi ya, di mana letak sudah Pak? Kita mulai? Oke ya, siap semuanya? Iya, Bu ya. Ya, Pak. Oke ya. Buka halaman 28, mencari tiga huruf akar kata. Saya mohon baca dulu oleh, coba Oh, 29. Ibu Ivon, coba baca Ibu Ivon. Halaman 28, dari depan poin 19, baca dulu. Ya, Ustadz. Saya baca modul materi halaman 28, Poin 11 ya. Romawi 11, Ya. mencari tiga huruf akar kata. Ya. 9. Untuk mencari akar kata, kita perlu memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut. Penting ya Bu ya, mohon perhatikan ini masuk materi yang penting ya. 1. Akar kata. Akar kata dalam kamus adalah A. Umumnya terdiri dari 3 huruf. B. Bentuk KKL pelaku hua. C. Berpola. Berstruktur Bu ya, di Eropa berstruktur ya, jadi yang kunci. Berstruktur fa'ala, fa'ila, struktur ya. Bukan berpola ya? Ya, Eropa. Struktur ya.
Polanya sama fa'ala, tapi strukturnya satu fa'ila, fa'ala, fa'ala. Berstruktur fa'ala, fa'ila, fa'ula. D. Dalam kamus Mahmud Yunus terdapat di dalam tanda kurung dan kamus Munawir setelah tanda bintang. E. Memudahkan untuk membuka kamus. F. Simpan akar kata tersebut ke dalam catatan kita sebagai tambahan perbendaharaan kata. Oke. Apabila Baik. ada lagi, Ya, ya lanjut Ustaz. cukup dulu. Nah, Bapak Ibu ya, akar kata ini termasuk dalam kemudahan Al-Quran. Dalam firman Allah dalam surat Al-Qamar, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min dzakir. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal min dzakir, ada yang mau nggak? Salah satu letak kemudahan Al-Quran itu adalah di akar katanya yang selalu 3 huruf. Ya, nah, jadi akar kata itu, jadi Bapak Ibu nanti pada saat mulai ayat cari 3 huruf. Jadi umumnya dari 3 huruf. Jadi akar kata, pahami dulu akar kata. Kalau saya mengatakan dulu selalu 3 huruf. Sekarang pada umumnya 3 huruf. 3 huruf. Kecuali nanti pola fa lala. Kecuali pola fa lala. Fa lala. Jadi 3 huruf. Kadzaba, taraka, sampai jam 10. mana'a, qatala, Beraja sampai sabaka, jam 10. zahaba, dan sebagainya itu adalah 3 huruf. Jadi 3 huruf. Jadi Bapak Ibu nanti cari 3 huruf. Dalam pemenggalan yang mana 3 huruf? Ya, satu itu. Jadi umumnya terdiri dari 3 huruf. Sudah? Jadi mudahnya Quran itu di situ Bapak Ibu ya. Kunci dari kemudahan Al-Quran itu adalah dari akar kata 3 huruf. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada akar katanya diam 4 huruf, pergi 5 huruf, tinggal 7 huruf. Jadi jumlah hurufnya tidak menentu. Bahasa Inggris juga gitu. Ada go 2 huruf, ada stay 4 huruf, ada apa lagi? Completed banyak huruf. Nah, bahasa-bahasa di dunia, saya ulang nih Bapak Ibu ya, bahasa-bahasa di dunia mempunyai huruf-huruf yang jumlahnya berbeda-beda. Malah ada bahasa Jepang itu katanya 21 huruf, satu kata 21 huruf. Panjang amat, bagi kita 1 kalimat ya. Jadi panjang satu akar kata. Bapak bayangkan kalau satu akar kata ada 1 huruf, nggak mungkin kita baca Quran. Tetapi karena 3 huruf, situ letak kemudahan. Jadi Bapak Ibu ya, secara empiris bisa dibuktikan bahwa Quran itu mudah dengan akar kata 3 huruf. Bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Ya. Insya Allah. Bisa Bapak Ibu? Ya. Bisa. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Yang kedua, akar kata itu sudah punya bentuk. Bentuknya apa? Bentuknya KKR, kata lampau. Pelakunya siapa? Huwa. Jadi kalau di kamus nanti Ibu menemukan misalnya kataba menulis, kalau lengkapnya dia telah menulis. Jadi dia telah itu tidak disebut di situ Muhammad tempat. Kita dianggap tahu. Misalnya arti qatala membunuh, dia telah membunuh. Tambahkan dia telah. Kenapa? Dia telah itu tidak tulis Muhammad tempat. Kalau ditambah di sini setiap halaman dia telah, tebal kamusnya kan segini tebal kamus. Jadi dianggap kita tahu dia telah itu dianggap kita tahu. Sehingga yang ditulis hanya artinya saja. Bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Nanti dia kamus halaman misalnya 305 artinya dia telah berkata. Buka kamus, enggak ada dia telahnya, yang ada cuma berkata. Mereka telah berkata, enggak ada merekanya, ya. Karena di kamus yang ada aja arti untuk pelaku huwa dan huwanya tidak dia telahnya nggak ditulis.
Oke Bapak Ibu, pelan-pelan ini Bapak Ibu nih, pelan-pelan sekali ini ya, materi yang sangat penting sekali ini. Ada pertanyaan? Poin kedua, Pak Pesiena Darwis ada pertanyaan? Kayaknya mau tanya kayaknya ini. Siap. Siap, Iya. siap tuh nggak bertanya ya. Oke, Bu Asli Murni ada pertanyaan? Bu Asli Murni? Ada pertanyaan? Ya, sementara belum Ustaz, masih. Belum. Ya. Saya Ibu Ivon, ada pertanyaan Bu Ivon? Belum, Ustaz. Pak Andi Lampung, Belum Buya. kalau belum siap ditanya ya. Kalau belum, konsekuensi siap ditanya. Oke, dua. Yang ketiga, tadi yang saya bilang berstruktur ada fa'ala, artinya apa? Akar kata itu patah semuanya. Ada kayak kadzaba, daraba, mana'a, patah semuanya. Patah. Itu dinamakan berstruktur fa'ala. Ada juga fa'ila. Di tengahnya itu kasrah. Contohnya nazila, nazira, dan sebagainya. Kasrah dia. Yang ketiga ada fa'ula. Ada saluha, ada kabura, dan sebagainya. Nah, kalau saya perhatikan jumlah ini nggak banyak. Ya. Yang dua ini jumlahnya nggak banyak. Umumnya fa'ala. Kalau saya bagikan persentase, kalau boleh pakai persentase, tapi kurang lebih ini misalnya 95%, ini 2,5%, ini 2,5%. Jadi nanti kenapa kok ada fa'ila, kan kata Bapak fa'ala, kan katanya patah semuanya. Jadi nanti ada yang kasrah, ada juga yang doma. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini step by step. Saya Pak. Ada pertanyaan? Silakan kalau bertanya langsung. Saya Pak Ustaz. Silakan. Untuk yang kedua tadi Pak, itu untuk yang kedua, poin kedua. Ya. Untuk akar kata sudah punya bentuk AKL. Ya. Jadi pelakunya huwa. Jadi semua bentuk akar kata yang ini berarti pelakunya cuma huwa, Ustaz ya. Apa? Huwa ya. Semua bentuknya sudah ada. Akar kata itu bentuknya KKL, pelakunya huwa. Dia telah. Kalau di kamus nggak disebut dia telahnya. Di kamus cukup misalnya kataba, tulis. Lengkapnya kalau di Quran ketemu kata kataba, dia telah menulis. Qatala ketemu di Quran. Takhalaqa. Lengkapnya dia telah menciptakan. Ya. Jadi pelakunya sudah ada huwa. Oke. Siapa lagi? Oke. Dalam kamus Mahmud Yunus, nah tempatnya dalam tanda kurung. Bapak Ibu udah tahu ya, sudah diajarin kemarin cara buka kamus. Mudah-mudahan Bapak Ibu sampai di sini tidak ada lagi yang ragu membuka kamus. Terutama Mahmud Yunus. Ya. Oke. Nggak lagi ya. Dalam kamus Mahmud Yunus tempatnya dalam tanda kurung. Nanti dalam kamus Munawir, Bapak Ibu yang sudah pesan, Munawir kita ganti, tempatnya dalam tanda bintang. Nah, nanti diterangkan sudah lengkap semuanya mengambil Mahmud Munawir, diterangkan nanti bagaimana bentuk di Munawirnya dalam tanda bintang nanti. Oke ya. Nah, akar kata yang disimpan sebagai vocabulary. Karena itu akan terulang kembali dalam bentuk lain, bisa dalam bentuk PKL, bentuk KKSAD, pelaku antum, pelaku huwa, dan bisa jadi bentuk kata benar. Jadi disimpan sebagai kata kosakata kita. Oke, itu definisi dari akar kata. Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya ini sebelum saya masuk cara mencari akar kata? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Ini fundamental ini Pak ya. Bu ya, akar kata yang pelakunya huwa ya jelas pelakunya huwa kan itu kalau di rumus KKL tuh
huwa huma hum hiya huma huma, dia kan huwa kan yang paling atas dan memang Ya, fa'al ada kan? Kan memang udah ada pelakunya tuh huwa fa'al. ya. Untuk pelaku yang lain nanti pakai rumus. Ya. Berarti nanti ada akar kata yang polanya fa'ala gitu ada juga ya Bu ya? Yang pola, Yang fa'ala atau af'ala atau fa'ala gitu kan? itu pola. Akar katanya ada, tapi di bawah itu bukan akar kata, Pak. Itu pola itu. Oh ya. Yang akar kata itu 3 huruf tok. Yang 3 Kalau huruf fa'alat, yang 4 semua huruf. pakai fathah doang ya Bu ya? Ah, Yang semua pakai fathah aja kan? tadi saya bilang ada yang patah, ada yang kasrah, ada yang domah di Ya, tengah. tapi dikit persentasenya yang kasroh sama Yang domah. kecil ya. Jadi pertama kita patahkan dulu. Tolong tutup pintu saya. Ya, sekali lagi biar paham dulu nih. Saya Bapak itu bisa tangkap. Jadi kalau pola af'ala, baik Bapak aja. Af'ala. Itu pola. Ini bukan akar kata, Pak. Ini sudah 4 huruf ini. A-nya sudah pola. Ini bukan akar kata ini. Akar katanya adalah fa'ala, fa'alif. Kalau yang pakai tasjid fa'ala gitu kan itu akar kata juga bukan Bu ya? Fa'ala bukan akar kata. Fa'ala pola, Pak. Ini pola ini. Oh ya. Ya. Coba baca Pak Zainuddin lagi. Dari poin 11. Baca ulang dari 11. Coba baca. Mencari 3 huruf. Nah, 11-nya dari definisi akar kata dulu. Oh. Akar kata dalam kamus adalah, Nah, 11 dari atas. Mencari 3 huruf akar kata. Di situ dulu. ya untuk mencari akar kata kita perlu memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut. Ya. 1. Akar kata. Akar kata dalam kamus adalah 1A umumnya terdiri dari 3 huruf. Nah, 3 huruf dulu. 3 huruf. Jadi kalau fa'ala berapa huruf ini, Pak? 3. Fa'ala berapa huruf? 4 itu ada tasjid. Bukan akar kata. Afala berapa huruf? 4. Bukan akar kata. Kecuali tadi pola fa'lala. Pola fa'lala bentuknya lain. Ya. Hurufnya diulang-ulang. Ya. Itu 1 ya. Umumnya 3 huruf. Jadi 3 huruf baru akar kata. Kalau dia 4 huruf bukan akar kata. Sudah Pak Zainuddin? Sudah Pak. Kedua baca. Bentuk KKL pelakunya huwa. Nah, jadi dalam kamus, coba Pak buka satu kamus. Acak aja buka kamus. Acak buka kamus. Acak aja. Bapak sebutkan halamannya berapa. Buka kamus Pak. Ya. Halaman? Halaman 161. Bapak Ibu buka semuanya 161. 161. Kata Bapak ya, kata apa yang di situ Pak? Apa ini? 161 yang contohnya sabata itu. Sabata. Sabata ya. Sabata yang artinya beristirahat. Kamu Bapak Ibu 161 sabata? Ada. Ada? Ya. Nah, itulah akar kata. Artinya apa? Beristirahat. Bersenang-senang. Kalau ada di Quran kata sabata, tambah dia telah bersenang-senang. Dia telah beristirahat. Kalau dalam Quran diketemu kata sabata, tambahkan dia telah. Di sini dia telah nggak ditulis. Oke, Bapak Ibu, bisa dipahamin? Ya. Siap. Oh, Bapak Ibu bayangkan kalau semua dia telah ditulis, setebal apa tuh kamu? Dan juga nggak mungkin ya. Nah, jadi dia telah dianggap kita tahu. Sudah Bapak Ibu ya? Tanya Bu ya. Hah? Tanya Bu ya. Silakan. Itu ada sabbaha itu kok pakai tasdid. Sabbaha. Nah, itu salah ketik, salah terbuat malu kenapa? Kamus juga manusia. Buang aja itu tanda kurung. Oh, buang tasdidnya. Kamus juga manusia. Ada beberapa kamus yang tertulis dalam tanda kurung padahal dia bukan ya. Oh ya. Jadi yang salahnya tanda kurungnya salah Bu ya. Tanda kurungnya. Bukan salah, nggak usah pakai tanda kurung. Mungkin dia tujuannya spesial katanya. Tapi bagi kita dalam belajar itu dianggap nggak ada. Ya Bu ya, kasih Bu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, tanya Bu ya. Ya. Kalau kata benda kita perlu cari akar katanya juga Bu ya. Iya, semua kata kerja dan kata benda perlu akar kata.
Yang tidak perlu akar kata adalah huruf, kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung. Oke Bu ya, makasih Bu ya. Ya, terus ini Bu ya satu. Itu yang di uraian F tadi kan, simpan akar kata tersebut ke dalam catatan kita sebagai tambahan perbendaharaan kata. Ini apa memang harus kita punya catatan tersendiri atau cukup di stabilo saja? Sini, sini itu Bu. Silakan Ibu catat, silakan Ibu simpan. Kalau yang pintar nggak usah catat. Oh, raja'a kembali. Oh, mana'a bermanfaat. Oh, katalah membunuh. Itu tujuannya supaya kata ini terulang dibaca di Quran. Bapak Ibu tahu artinya. Kan tujuannya untuk memperbanyak vocabulary aja. Ya. Gitu ya, Bu ya, Bapak Ibu. Itu vocab tujuannya, Bu. Gimana Ibu menyimpan vocab? Nah, itulah. Sini. Ibu mau buku catatkan supaya bisa hafal, silakan. Saya anjurkan tulis dulu pertama kali. Kata pertama yang Ibu temukan dalam Al-Quran, razaka, memberikan rezeki, tulis, di atas simpan. Saya baca, saya tahu. Saya hafal, saya ingat. Pada saat saya tulis, saya paham. Jadi tulis ya, supaya tangan ini juga bersaki nanti. Nah, silakan bukunya khusus. Buat kamus kecil sendiri artinya ya Bu ya? Boleh. Oke ya, sudah? Oke, jadi definisi akar kata adalah, Bapak Ibu, kenapa saya agak berulang-ulang di akar kata? Karena kemudahan Al-Quran itu ada di akar kata. Hanya satu-satunya bahasa di muka bumi ini, yang pondok ada di sini nih Pak. Jadi pondok atau informasinya ada apa enggak. Satu-satunya bahasa di muka bumi yang mudah adalah Quran, yang dia punya 3 huruf kata. Bahasa lain bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bahkan ada yang 21 huruf. Apa itu huruf? Bapak satu akar kata 2 huruf, ada nggak bahasa Indonesia dengan 1 huruf akar katanya Pak? 1 kalimat itu kali ya. Saya pergi ke pasar dengan mobil, itu 1 kalimat itu. Nah kalau bahasa lain itu 1 kata itu Bapak bayangin gimana cara ngapalnya. Nah, jadi kemudahan Al-Quran itu makanya terbukti Bapak Ibu semuanya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Dan sungguh-sungguh kami memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal mudzakir, mau nggak? Andaikan Bapak Ibu mau, maka kemudahan pertama adalah di akar kata. Jadi akar kata itu sangat penting sekali. Fondasi, kalau saya tanya Bapak Ibu membangun gedung, batu pertamanya kita taruh aja. Peresmiannya batu pertama. Ini Pak Toha kemarin bangun gedung ICMI atau gedung pengusaha muda Indonesia. Maka batu pertama itu di gunting pita, batu pertama. Ada batu pertama, ada batu kedua, batu ketiga. Kalau dalam Al-Quran, batu pertamanya apa? Akar kata ini. Jadi kita kembali ke base. Akar katanya itu adalah fondasi awal dalam memahami Al-Quran. Oke, bisa Bapak Ibu pahamin betapa pentingnya akar kata ini. Oke, Pak Ong Sugiono, bisa dipahami Pak Ong? Oke. Oke ya. Bu Yunita, bisa dipahami Bu Yunita? Alhamdulillah Ustaz, bisa. Insya Allah. Ya. Oke, jadi akar kata. Sekarang kita masuk bagaimana cara mendapatkan akar kata. Oke, hapus ya. Hapus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, akar kata merupakan hal yang sangat penting dalam Al-Quran. Nah, bagaimana cara mendapatkan akar kata? Oke, 1. Buang semua huruf yang menjadi ciri kata benda. Buang semua huruf yang menjadi ciri kata benda. Ciri kata benda, buang. Apa ciri kata benda kemarin? Alif lam misalnya. As-samsu. As-samsu. Ibu menemukan ayat as-samsu. Ini di mana mencari di kamus? Ingat ya, pada saat kita akar kata kita bisa mencari di kamus.
Asyamsu. Oh, alif lam tanda kata benda. Buang. Nah, tinggal syamasa. 3 huruf benda. Ya. Tiga 3 huruf. huruf. Patahkan dulu. Syamasa. Patahkan aja dulu. Nah, kita buka kamus. Coba kita buka syamasa. Buka kamus. Syamasa. 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 Dari syamas enggan. Syamas. Nah, ada syamasa, enggan, bertingkah, tidak patuh. Ada lagi syamisa, hari Syamisa, terang, hari bermatahari. Nah, Cerah. di bawahnya ada asyamsu, matahari. Asamsul. Nah, ada alif lam asyamsu kan. Nah, kita menemukan arti asyamsu, matahari. Ketemu ya? Semuanya Bapak Ibu? Ya. Jadi akar katanya apa tuh? Syamisa, hari cerah. Kalau Samisa. samasa, enggan, bertingkah, tidak patuh. Tapi kalau samisa, hari yang berhubungan dengan hari, terang matahari. Mana yang lebih dekat matahari itu dengan hari cerah atau enggan, bertingkah, tidak patuh? Cerah. Nah, Matahari. itu dengan hari cerah. Hari Itu akar katanya cerah. samisa. Nah, termasuk struktur fa'ilah tadi. Fa'ilah ya. Baiklah. Bisa dipahami? Insya Allah Ustaz. Oke, ambil satu lagi contohnya misalnya alhamdu misalnya. Alhamdu. Alhamdulillah. Ya. Apa dibuang? Alif lam. Alif lam dibuang. Tinggal 1, 2, 3, Hamada. 1. Ini kelima nih. Kita ambil 3 huruf. Tinggal hamada. Katakan aja dulu. Hamada terkata. Nah, dibuka kamus. Buka kamus hamada. Buka kamus hamada. Hamada. Hamida. Ya. Hamida. Kasrah ya, Hamida. Hamida. Hamida artinya memuji. Nah, cari ke bawah alhamdulillah. Bawahnya ada Alhamdulillah. apa dia alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Segala puji. Alhamdulillah segala puji. Jadi, segala pujian. Oke. Nah, itu caranya ya, alif lam dibuang. Tanda yang pertama alif lam. Alif lamnya ada 2 ya, Pak ya. Alif lam matahari, alif lam bulan. Nah, satu lagi al-qamar. Ini kan asyamsu, alhamdulillah. Ini alif lam matahari. Lamnya itu pindah ke huruf berikutnya. Tetap alif lam. Asyamsu. Sebenarnya kan ada sini adalah al-samsu. Tapi karena lam itu sifatnya lamnya dari melebur ke sim, jadi asyamsu. Kalau alhamdulillah jelas alif lam. Dua-duanya sama-sama alif lam. Ya, tidak dibedakan dalam gramatikal. Kalau dalam tahsin dibedakan, satu alif lam samsiah, satu alif lam qamariyah. Dalam gramatikal kita tidak membedakan alif lam samsiah ataupun alif lam, dinamakan alif lam matahari dan alif lam bulan. Itu bedanya. Kita tidak memakai istilah pondok, tidak memakai istilah yang gampang dipahami. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, itu alif lam. Yang kedua misalnya mamimu, mas, rabun. Nah, apa itu contoh depannya? Mas rabun ada ma. Apa akar katanya tuh? Kiri depannya kebenarnya apa? Syaraba. Mamimu. Ma tanda kata benda. Ya kan? Kan aturan 1, 2, 3, 4. Ya, 4 huruf.
Tiga hurufnya apa? Apa yang dibuang di sini? Ma. Kenapa ma dibuang? Sebab itu kata benda apa ciri kata benda? Nah, buang ma. Katakan ya, syaraba. Apa dari syaraba? Katakan syaraba, dari syaraba. Syaraba. Air mengalir. Syaraba. Nah, ketemu tuh syariba ya. Syariba ketemu? Ya, syariba. Ya, cari ke bawahnya, Ketemu masrabun. Nah, Syariba. tempat minum. Masrabun. Nah, tempat minum ya. Ya. Nah, itu caranya. Mas, jadi ma-nya dibuang. Syaraba, air mengalir. Nah, syarabanya ya, tapi bawahnya bendanya ambil. Mas rabunnya ambil, bawah. Kan isi kamus apa tadi? Kata kerja, pola yang ada, lalu kata benda, kemudian informasi lain. Nah, ambil di kata bendanya dia. Jadi ke bawahnya, di kata benda. Masrobu. Nah, Tempat mengalir. oke? Nah, terakhir, contohnya al-baqarah. Al-baqarah. Al-baqarah itu saya. Ini berapa huruf nih? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3 huruf dibuang. 3 huruf dibuang. Apa yang dibuang di sini? Alif, Alif, lam, lam. marbuto. Kenapa dibuang? Karena ciri khas kata benda. Iya. Apa lagi? Ta marbuto. Kenapa dibuang sama buta? Akhir. Ah, Tinggal Jadi, Baqarah. nah, tinggal Baqarah. Nah, buka Baqarah. Coba buka Baqarah. Sapi. Buka Baqarah. Ketemu? Alhamdulillah. Membelah. Nah, bawahnya ada Baqaratun, Baqaratun. Nah, ada bawahnya ya. Ketemu, Bu? Kalau Al-Baqarah itu berarti sapinya tertentu, sapi Nabi Musa. Kalau yang lain itu Baqarah aja, sapi biasa. Kalau Al-Baqarah itu hanya ada satu dunia, sapi zaman Nabi Musa. Oke, ada lagi Bapak Ibu semuanya? Itu yang langkah pertama. Kalau Jadi- Pak Ustadz, kalau begitu untuk satu kata aja agak lama juga untuk mencarinya ya. Karena baru pertama, Bapak Ibu, nggak ada yang lama. Perlu Yang penting ingat rumus-rumusnya. Oh, tanda kata benda apa nih? Alif, lam, mim, mu, Iya. an, in, un, otomatis dia tidak menambah huruf. Ya, baru An, buka in, kamus. tidak menambah huruf. Apalagi huruf jar tidak menambah huruf. Apa? Benda, nama, biasa. Tamar buta. Udah selesai. Bapak Ibu, Nah, nah, ini tanya, Bapak Buya. Ibu nih, terutama Ibu-ibu. Buya, Ya, nanya nih kecepatan saya telat saya ngikutinnya nih Bu. Yang minum tadi saroba nih kan banyak ada tempat minum, yang tadi yang Mas Rabunnya. Mas Rabunnya cari. Mas Rabunnya cari. Mas Yang Robun, cocok dengan ayat. tempat minum. Tempat minum. Tem- Ah, tempat minum. Syarobun, masyarib. Di bawah. ketemu? Belum Buya, kan itu masyarib ya. Kalau itu berarti mencari kamus tadi masalahnya, bukan lagi itu. Bukan, Syaraba, syariba tempat ketemu. minum Bawah. masyaroba itu tempat minum. Iya, ke bawah. Masrabun itu tempat minum. Masrobun, iya. Ya, tempat minum artinya. Sudah benar. Jadi Bapak Ibu, nah tambah dikit ya. Masrabun. Kan ada di dalam masrab.
Masrob. Masrabun. Itu tidak ada tanwin ya. Ada J. Ini J-nya artinya jamak. Nah, itu ada J ya. Plural ya. J itu setiap dia masaribun. Itu jamak. Buya dari mana datang Mas Rabun Buya? Tadi Buya nggak ngomong-ngomong itu. Ini yang bertanya Pak Zainuddin. Jawab Pak Zainuddin. Sebelumnya Mas Rabun sebelum Bakara. Aslinya itu sesuai aslinya. Saroba. Kan contoh Bapak Ibu. Oh, aslinya Mas Jadi Rabun. saya sudah sampai Bakara, tapi Pak Zainuddin nanya. Saya belum ketemu Pak Ustaz yang Mas Rabun itu. Saya terang lagi. Mas Rabun. Kan emaknya dibuang. Emak ini kenapa dibuang? Ciri khas kata benda. Jadi kata benda. Namimu. Ah, tinggal salah. Katakan aja. Salah. Lalu di kamu Bapak temukan Mas Rabah. Di sebelahnya ada J. Ah, J ini jamak. Berarti ini tunggal di jamaknya. Jamaknya apa? Masaribun. Saribun. Jadi Saya kalau di kampusnya nih. tempat-tempat minum. Tempat-tempat minum-minum. Nah, tempat-tempat minum-minum. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Mudah kan, Bu? J itu jamak. Mudah-mudahan ya. Siapa yang bilang susah? Saya Buya. Kenapa susah, Bu? Saya Buya Salam. Itu kata benda ya. Agak terlambat mencari di kamusnya, suka terlambat. Ah, berarti urutan hijaiyah. Alif, ba, ta, jim, ha, fa, dal, dal. Itu Betul problem. Buya. Huruf Siapa hijaiyah lagi udah tuh? lupa. Urutan Urutan hijaiyah itu perlu dihafal. Hafal Buya, tapi kalau ketika mencari itu bingung lagi Buya. Oh, jangan. Tidak Hafal, tapi pada saat mencari perlu sedikit energi tambahan. Gak apa-apa, Bu. Iya, iya. Semakin sulit Ibu menemukan, semakin gede pahala. Siap Orang yang Buya. belajar Al-Quran dengan lancar, satu pahala. Ya, Belajar Al-Quran dengan amin. tertatih-tatih, dua pahala. Pahala belajar satu, pahala tertatih-tatih satu. Jadi tertatih-tatih Bapak, kesulitan Bapak, apa-apa yang Bapak hadapin dalam kesulitan, itu mendapat pahala juga dari Allah. Jadi nggak usah ragu, tetap berproses. Satu lagi Buya, yang Hamada tadi, Hamada. Yang mana? Hamada. Yang Hamada yang mana? Yang memuji berterima kasih itu yang mana ketemu? Alhamdulillah. Carinya Hamada, satu. cari Hamada. Oh, itu ada alhamdulillah. Nah, ya itu alhamdulillah itu. Singkat, jadi kan kadang-kadang dia Mamu Yunus itu dilengkapinya sesuai dengan Al-Quran kan. Oh, dilengkapi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji aja. Jadi kita ambil yang sesuai yang kita mau cari, alhamdulillah. Ya, betul. Nah, paham, Buya. Oke ya. Mudah ya nggak Pak Jonin? Mudah. Mudah. Tadi kecepatan aja saya telat mikirnya. Iya. Kalau ada yang mengantar Quran sulit, itu namanya keterlaluan. Buya, saya mau tanya. Ini saya baru masuk ya, dia dari Palembang. Jadi saya ini mengartikan karena baru berapa minggu ini saya ikut, jadi belum paham betul. Berarti akar kata itu kita harus ambil yang ada artinya. Ya. Jadi awalan Akar dibuat kata, sama akhiran. lalu jadi akar kata ini tempat kita mencari. Jadi akar kata ini gudangnya informasi. Kita mau mencari apapun, mau kata benda, mau kata kerja, kita cari ke akar kata dulu. Kita temukan akar katanya dulu. Nah, setelah temukan akar Jadi kata, memang, buka kamus. Cari ketemu akar kata. ya. Setelah itu baru kita cari ke bawahnya, tergantung sesuai kebutuhan. Apakah dia kata benda, apakah dia kata kerja, apa pola dikala, dan sebagainya. Ya. Berarti itu ada huruf awalan dan hurufan. Gimana, Bu? Ya. Jadi berarti itu Buya ada huruf awalan sama mungkin ada akhiran yang dikasih. Ya, Dan kita bilang berarti rumusnya, yang rumus. kalimat Rumus, itu ada huruf rumusnya. awalan dan Tanda dia akhiran yang kata kita buang. Hah? Ya. Ya, tanda dia kata benda. Berarti ada ya tanda kita benda berarti kita memang harus baca yang 3 huruf yang kita carikan di kamus gitu Bu ya. Ya, ingat ya kemarin kita tanda-tanda kata benda dari hari ya. Tanda-tanda kata benda. Jadi pada saat mencari kata semua ilmu dikeluarin. Kata benda kah dia, jadi yang Bapak pelajari semuanya sekarang dipraktekin. Ibarat main bola,
Bapak sudah belajar lari. Ya. Bapak sudah belajar loncat. Bapak sudah belajar nendang. Bapak sudah belajar ngekop. Bapak sudah belajar sliding tackle. Nah, terhadap main bola dipakai apa? Apa kop, apa tendang, apa sliding tackle, itu tergantung kondisi. Tapi pada saat main bola kita gunakan semua kemampuan yang sudah ada, yang sudah kita pelajari. Jadi itu juga mencari kata-kata, semua materi-materi yang dipelajari, makanya mencari kata-kata di belakangan dikasih tahu. Setelah dipahami kata kerja, dipahami sedikit kata benda, barulah kita ke kata-kata. Oke Bapak Ibu ya? Cukup? Ya. Makasih Buya. Oke, silakan dihapus. Kita harus pakai satu karena supaya gede tulisannya. Kalau satu tulis kecil Pak, nanti nggak bisa kebaca. Jadi satu tulisan satu hapus, satu tulisan satu hapus. Nah, masuk poin kedua. Itu poin pertama. Tanya lagi boleh nggak Buya? Boleh. Maaf nih agak telat saya ini nangkepnya. Jadi yang kita sekarang cari itu permasalahannya adalah kata Saya tidak pernah bilang permasalahan. Tidak ada permasalahan. Maksudnya yang kita bahas ini akar kata. Akar kata dari kata kerja kan? Kata benda. Ini kata benda baru. Oh, Kan bilang tadi ciri-ciri kata benda. Baru kata benda. Oh, baru kata benda. Kata kerja belum. Tapi tadi tempat minum itu kata benda ya, benar ya? Iya. Oh iya, lanjut Bu ya. Iya. Keder. Ya udah, maaf Bu ya. Ketawa bapak-bapak yang di offline. Gak apa-apa. Biar senang belajarnya Pak ya, biar enak. Jadi bapak-bapak saya tanya aja. Kita nggak ada yang ngejar kok. Oke, itu kata benda. Jadi ingat ya, jadi pada saat Bapak bicara kata benda, Bapak ingat rumus. Jadi kata benda alif lam, ma mim mu, an in kun, huruf jer, kata benda nama dan tamarbuta. Itu buang semua ciri-ciri itu nanti ya. Nah, itu satu. Itu kata benda. Yang kedua, buang semua huruf yang merupakan rumus kata kedua. Buang semua huruf, buang rumus kata kerja, singkat aja ya. Rumus kata kerja, buang dia. Rumus kata kerja dibuang. Mau kata kerja lampau kah, mau kata kerja sekarang akan datang kah, atau mau KKP. Contohnya misalnya Bapak ketemu kata khalaqna. Khalaqna. Kita hitung hurufnya juga. Khalaqna. 1, 2, 3, 6, 4, alif 5. 5 huruf. Khalaqna. Kita mau cari 3 hurufnya. Apa ini yang dibuang? Khalaqa dibuang atau apa yang dibuang? Nah dibuang. Kenapa nah dibuang? Alif itu pelaku. Rumus kakak. Kenapa nah dibuang? Ada ibu jawab. Nggak enak aja seandainya Pak. Ada juga jawab. Kenapa nah dibuang? Perasaan gitu Pak. Feeling, nggak feeling ya, rumus ya. Nah dibuang. Nah, sehingga kalau katakan aja. Maka kamu. Ini nggak usah buka kamu sekarang, biar cepat ya. Nah, jadi, nah bentuknya KKR. Lakukan anu. Jadi kami telah menciptakan. Buang rumus kata kerja. Nah, sekarang misalnya kembali kata-kata yasburuna. Yasburuna. Nah, hitung jumlah hurufnya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Buang 3 huruf. Apa yang dibuang? Ya, dibuang. Ya, dibuang. Mau dibuang. Apa yang dibuang? Rumus. Nah, ya dibuang. Karena rumus pakai tadi nah. Tinggal syakara. Katakan aja syakara. Bukan kamus. Artinya apa? Bersyukur. Jadi mereka sedang akan bersyukur. Oh, iya. Di mana susahnya, Pak? Iya. Jadi gampang sih, Bu ya? Gampang. Susahnya di mana sih? Kalau saya nonton yang udah expert. Buya, susahnya nyari kamus, Buya. Nggak bisa cepat. Ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Biasakan dulu buka kamus. Nanti luar biasa, cepat. Oh, ya, Buya. Insya Allah. Nggak susah ya? Iya. Oke.
Contoh lagi misalnya kata satu lagi. Benda kata kerja. Ta'lamuna. Janganlah, siapa? Misalnya kata kafaru. Kafaru. Nah, kita hitung jumlah hurufnya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Dibuang 2. Apa yang dibuang di sini? Wow, sukun alif. Apa dibuang waw sukun alif? Karena itu ada ciri kata kerja. Buang waw sukun alif. Katakan kafara. Kafaro. Nah, buka kamus. Kalau ketemu nanti kafara, alhamdulillah. Kalau kafira itu dia. Kalau kafura nggak apa-apa. Dia ada apa? Tahap awal katakan dulu. Nanti buka kamus. Nah, di kamus apa adanya? Apakah dia fa'ala, apa dia fa'ila, atau dia fa'. Nah, buang rumus kata kerja. Mau kata kerja lampau, mau KKSAD kah? Oke, mudah ya? Amin. Mudah. Mudah. Insyaallah. Yang lama. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya sekali ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? belum Buya. Jadi buang tanda kata benda, alif lam, mamimu, tanitun, tamata. Buang rumus kata kerja. Mau ta di belakangnya kah, mau tu, mau na, mau waw sukun alif, mau ta panjang. Ingat ya rumus-rumus kata kerja itu. Ya waw na, ya ani. Nah, buang semua. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Ini hanya pengulang pengingatan aja Bu ya. Ibu-ibu kan sudah diajarkan rumus kata kerja kan. Tinggal diulang aja. Nah, sekarang ketiga, buang huruf tambahan pola. Buang huruf yang merupakan tambahan pola. Huruf tambahan pola. Astagfirullah. Huruf tambahan pola. Buang dia. Nah, ingat huruf tambahan pola apa saja. Sekarang ada kata mukhtalifuna. Mukhtalifun. Mukhtalifun misalnya ya. Mukhtalifun. Mukhtalifun. Mukhtalifun 1, 2, 3, 4, 5. Kita buang 2 huruf. Mu dan Mukhtalif. put. Coba dibuang dulu pertama. Ya. Mim. Mu tanda kata benda. Apa lagi dibuang? Kun. Ta. Ta tanda pola ciptaan. Oh. Nah, ini Pola supaya. apa? Jadi katanya apa? Khalafa. Khalafa. Ini Bu. Ada yang ternyata ulang. Kenapa itu apa namanya doma sukun doma tanwin yang nggak dibuang? Ini kan otomatis dibuang, Pak. Otomatis saja. Oh, Dia itu tidak menambah huruf kan? Harokatnya doang. Artinya jadi khalafa. Oke, sekarang misalnya lagi yastaghfiruna. Yastaghfiruna. Nah, saya hitung jumlah hurufnya. Yasta. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibuang 5 huruf. Apa yang dibuang dulu? Ya. Kemudian Wow. Tanda kata kerja KKSAD. Apa lagi dibuang? Pola. Pola. Tinggal wafara. Katakan aja dulu. Wafara. Buya, kenapa buangnya ya doang terus sin sama ta enggak? Kan itu yasta, bukannya dia udah pola itu yasta. Ya, satu dulu Pak. Paketnya ya dan wafara dibuang karena dia huruf KKSAD.
Oh. Itu pertama dibuang ya. Yang kedua baru dibuang sin dan ta-nya. Karena dia merupakan tambahan pola sin ta istaf'ala. Yes. Betul. Oke? Yes. Pelan sebentar Ibu ya. Yes. Tak. Yes. Astaghfiruna. Yes. Oke? Bentar Buya. Bentar, Buya, iya. Itu kan yasta tadi memang udah pola itu. Bukannya yang polanya istaf'ala itu, Buya. Per paket, Pak, per paket. Kan katanya yastaghfiruna. Ya. Nah, dia kalau satu paket dibuang karena dia merupakan ciri kakek sade. Jadi paket pertama yang harus kita perhatikan itu tadi, iya, sama awalan sama akhiran ya, berarti. Iya dong, karena sade kan awalan dan akhiran. Oke. Baru polanya, habis itu. Baru judulnya kan tambahan pola, baru sindanta pola. Istaf'ala, buang dia. Rumusnya begitu ya? Iya, begitu rumusnya. Ya. Siap. Ya. Oke? Oke. Pak Herman gimana, Pak Herman? Itu orangnya aneh-aneh. Lancar dia mah. Mudah, ya, mudah mana? Mudah mana? Alhamdulillah. Pola ya. Tanya sekarang kata-kata. Buya izin bertanya Buya. Silakan. Saya baru sekali. Ini kan kalau saya baru punya kamusnya kan baru yang munawir ya Buya. Nah, kalau sedang mencari ke kamus gitu, kan Buya pakainya yang apa Muhammad Yunus. Muhammad Yunus. Nah itu saya bisa nggak mencari di munawir? Di munawir kita pakai juga nanti, Bu. Tapi nanti di advance. Ibu udah pakai kamus munawir Muhammad Yunus? Jadi saya sebaiknya ini punya yang munawir juga ya Buya ya? Iya, Muhammad Yunus punya, munawir punya. Dua-duanya punya, Bu. Siap. Insya Allah. Dua-duanya. Muhammad Yunus, munawir. Saya munawir sudah punya, Yunusnya yang belum punya. Ya, nanti silakan pesan Yunus nanti. Ya. Buya, izin kalau Buya. bisa Ibu ke Arsani, silakan ke Bu Meli nanti ya. Ya, insya Allah. Buya, izin. Sudah? Izin Buya. Ya. Boleh satu lagi contohnya Buya? Contoh yang mana? Forward ya, boleh. Yes. Oke. Ya, yang yastaghfiruni itu. Oke. Contohnya tadi tatazakkaruna. Tatazakkaruna. Nah, oke ya. Tatazakkaruna. Baru nih, besok. 1, 2, 3, 4, tasdik 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita butuh 3 huruf. Nah, itu letak kunci kemudahan Al-Quran itu, Bapak Ibu. Nanti kita tanya orang pondok sini nanti gimana di pondok belajar ya. Oke. Apa yang dibuang di sini? Ta dan waw sukuna. Ta dan waw sukuna. Awal dan akhir ya, Bu ya. Pakai sade kan depan dan belakang, awal dan akhir. Buang. Ini tanda pelakunya antum kan? Untuk bukan pola. Apa lagi dibuang? Ta. Tambahan pola. Ta dan tasdid. Tasdid. Ta dan tasdid. Ini dibuang kenapa? Pola tafa'ala. Pola apa dia? Tafa'ala. Zakara. Aduh, mudahnya, mudah. Sekarang kelihatan mudah. Tapi mudah-mudahan, Bu ya. Sekarang kelihatan mudah. Ya mudah kan? Ya. Ntar nggak tahu. Baca Quran bingung lagi, Bu ya? Nggak, jangan bingung, jangan bingung. Baca Quran penasaran. Buya ngasih contohnya yang mudah-mudah. Huruf Sia nanti, Pak. Huruf Sia nanti. Iya bener, ngasihnya yang gampang-gampang dulu ini, Mas. Pak Herman udah naik tingkat ya, apa ya? Saya ada peserta dari pondok, ya, ini
restoring. Saya minta dia bicara agak 2 menit. Bagaimana di pondok diajarkan? Sini. Bagaimana cara menerangkan di pondok pura-pura seperti ini? Bahasa pondoknya seperti ini. Ngomong. Ini santri di pondok. Gimana cara menerangkan di pondok? Bahasa Arab. Nah, coba terangin di pondok. Jadi pakainya pola yang dari 3 huruf. Yang pakai fa'al. Bahasa Nusa Arabnya langsung. Fa'alan. Ya. Contohnya misalnya yadkuruna, fa'ala ya berarti yadkuruna. Jika diterapkan ke zakaro, yadkuruna, zakaro fa'ala. Kalau kata zakaruna ini pakai yang tetap fa'al. Tetap fa'aluna. Cara menceritakan katanya diajarkan nggak cara begini? Langsung. Bapak Ibu, nih Pak Pondok, diajarkan nggak cara menceritakan kata seperti ini? Enggak. Langsung. Kayak 9 begini Bapak Ibu. Ya. Lebih membantu memudahkan. Ya. Nggak ada. Oke. Bapak Ibu, ini Bu Evelina juga ada. Diajarkan nggak Bu Evelina seperti ini di pondok? Enggak Bu ya. Di Enggak. sini baru ketemu Bu ya, di sini baru ketemu Bu ya. Alhamdulillah. Amin. Oke Bapak Ibu ya, jadi hal penting. Jadi sebenarnya ilmu itu sama aja, cuman cara menyampaikannya. Saya berangkat dari orang yang nol, yang tidak memahami Al-Quran, mencoba membaca sendiri, mencoba autodidak sendiri, walaupun banyak perjuangan dan rintangan, saya tetap jalan. Ternyata dapat saya temukan satu metode, wah ini gampang ini rupanya. Saya ayatnya tenang ada, walakat jasana Quran dan zikri bahkan sakit. Maka langsung saya berniat, ya Allah, mudahkan aku mengajarkan kepada orang-orang yang ingin belajar, sebagaimana Engkau memudahkan aku. Nah, jadi mudah dia. Kata mudahnya apa? Dia kata tadi. Pola. Jadi tinggal Bapak Ibu hafal pola. Tadi orang pondok nggak diajarkan Bapak Ibu. Nggak diajarkan cara seperti ini. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Saya tidak mengatakan di pondok mungkin metodenya lain. Karena waktu belajarnya durasinya panjang. Jadi metodenya beda. Dihafal. Fa'ala yaf'alu if'al. Fa'ala yaf'alu if'uf'un. Itu dihafalnya. Fa'lan. Jadi dihafalkan bagaimana menghafal. Dia pernah tanya nih, kalau polanya ini gimana? Dia ngafal sih. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Jadi hafal pola ya. Silakan Pak Pesena nanya. Pak Pesena tadi muka mic mau tanya? Enggak. Cukup, kita maju. Saya sambil meraba-raba ini. Bu Rosenita, bisa dipahami Bu Rosenita? Sama Bu ya. Bu Adesti, bisa? Insya Allah Bu ya. Mudah ya? Susah nggak Bu Adesti? Ya. Untuk mencari akar kata sekarang Insya Allah tuh sudah mudah. Iya. Ibu pernah belajar sebelumnya? Belum Bu ya. Belum, nggak ada yang belajar Pak. Oke, bos. Masuk yang keempat. Buang semua huruf yang merupakan tambahan pola sudah. Yang keempat lagi. Buang semua huruf yang melekat di depan kata kerja. Jadi kalau huruf di depan. Buang semua huruf di depan. Oke ya. Kita ketemu kata-kata misalnya saya dahuluna. Saya dahuluna. Saya dahuluna ya. Kita hitung hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf. Berarti berapa huruf yang harus dibuang? 4. 4. Nah, kita mulai hitung satu-satu. Oh, sa. Sa-nya apa ini? Huruf. Sa. Nah, bisa. Sa. Sa artinya apa ini? Akan. Telah. Nanti. Apa lagi nih buang? Ya. Wow. Tinggal 3 huruf apa? Fatah.
tanpa memperhatikan harkat, katakan aja dakhala. 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 Nah, Doi Temur buka kamus, masukkan sebagai vocab. Kelak mereka akan masuk. Paham. Mudah ya kan? Ya, insya Allah mudah Buya. Saya baru masuk pun saya rasa gampang itu. Mudah. Saya juga baru masuk. Saya pikir ambil kata yang di rumus itu jadi lebih gampang ya kita ambil di jalan 3 ya. Mudah Buya, ya? Kecil di samping itu apa tuh Buya? Hah? Sin tadi dari sini itu apa tadi Buya? Tidak Huruf, artinya akad, kalau kemarin huruf udah kita terangin ya. Jadi huruf itu tempatnya di depan. Ya. Nah, satu lagi misalnya, satu lagi nih. Fasata lamuna. Fasata lamuna. Nah, fasata lamuna. Saya hitung hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa dibuang? 5. Apa yang dibuang? Fa. Artinya apa? Maka. Lalu. Nah, ini apa saja? Kan. Kelak. Nanti. Mana yang cocok nanti ya? Tak lamuna. Ta dengan wasukna. Oh, nanti ketemu mengetahui. Jadi maka kelak kalian akan mengetahui. Ya. Aduh, mudah. Alhamdulillah. Nggak ada yang semudah ini bahasa di dunia ini. Makanya kalau orang nggak paham Quran tuh keterlaluan Bapak Ibu. Oke ya. Buya ulang yang fasa, ulang Buya. Fa-nya itu apa Buya? Silakan Pak Master, gantian Pak Master. Pak Master. Silakan Pak Master, fasa tak lamuna gantian Pak Master. Iya, Buya. Yang mana, Pak? Yang fasa itu huruf bermakna, bukan maksudnya Buya. Pak Master. Yang fa. Ya, yang fa. Ya, huruf bermakna fa kan artinya maka atau lalu. Sa akan itu bukan jadi satu fasa gitu enggak ya? Fa sendiri, Bukan. sa sendiri. Satu, Pak. Oh. Sata esta. Sa kan. Ya. Fa sendiri, sa sendiri ya. Iya, masing-masing satu. Ya. Baru masuk ke pola tuh tak sama. Ya. Ya, makasih. Ya, sebenarnya kalau kita sudah akrab dengan kata-kata ini ya, nggak harus satu persatu. Saufa ta'lamuna kan? Nah, ini kayaknya ini alama. Nanti akan muncul rasa ya Pak Master. Nanti ini langsung otomatis kali nanti kalau udah hafal ya. Kalau udah sering. Ya, nanti otomatis akan bisa. Sekarang kan diuraikan supaya jelas. Dari apa mana yang kita harus asalnya, dibuang ya? Karena ini dasar sekali. Iya. Nanti pejam mata bisa. Ya. Bisa. Iya. Jadi Bapak Ibu ya, ini kan para belajar bawa mobil. Ini dari pertama bawa mobil Bapak Ibu. Jadi analoginya pas ini. Kami ajarkan bawa mobil, Bapak Ibu, ambil kunci kontak. Pertama. Kedua, masukkan ke lubang starter. Lalu putar ke kanan, gas sedikit, kemudian sudah hidup, panasin. Habis itu tekan pedal kopling. Habis itu masukin gigi, ini manualnya ya, masukin gigi 1, crack, lepas kopling pelan-pelan, injak gas pelan-pelan, jalan, setir, ini kalau ke kanan, belok kanan, kiri belok kiri, dilarang merokok, dilarang menerima HP, jalan awal. Perasaan pertama jalan, begitu Bapak lepas kopling, tekan gas, mati mesin, mati. Apakah teorinya salah? Teorinya benar. Yang salah belum biasa.
ulang lagi, jangan berhenti, ikutin lagi, masukin 49 gigi lagi, lepas kopling pelan-pelan, injak gas pelan. Oh, jalan, belok kanan. Di depan ada got, masuk got. Apakah salah teorinya? Agak, Pak. Kurang banting setir. Keluar lagi, bawa mobil ke bengkel, bawa lagi, hidupin lagi, Pak. Hidupin lagi, gas lagi, masukin kopling lagi. Depannya nggak masuk got, tapi pagar orang ditabrak. Ceprek, pagar orang. Apakah teori salah? Enggak, karena belum biasa. Belum mahir. Lama-lama udah biasa, Bapak malah begitu bawa mobil, terima HP, kiri. Sambil ngelengos itu. Bisa? Boleh. Kenapa? Udah biasa. Siapa yang bawa mobil pakai HP? Pak Bisena. Oh. Jadi gitu Bapak Ibu, awal-awalnya ya begitu terasa. Ya ibarat bawa mobil, manggau. Ada semacam rasa kaku dulu awalnya ya. Tetapi setelah biasa kata Pak Master, udah tahu aja ini lama ini. Oke ya, siap. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Tanya Buya. Silakan. Kalau pertanyaan Pak Master gantian jawab Pak Master ya. Pak Master jawab ya. Silakan Bu. Siap ya. Misalnya salah menetapkan akar kata. Contoh fasata lamuna. Misalnya saya mengatakan ta'ala, kan bisa saja 3 kata juga, Buya. Ta'ala misalnya. Berarti di dalam kamu nggak akan ada ya, Buya, ya artinya. Silakan Pak Master. Coba aja. Ya, gini kita untuk mencari akar kata ini kan supaya ketemu katanya, Bu. Kalau seandainya kita salah menentukan akar kata, nah itu halaman kamusnya akan beda yang kita temui. Pasti tidak akan kita temui arti yang sebenarnya. Salah arti berarti. Atau yang kedua nggak ada kata itu. Oh iya. Ya nggak akan ketemu kata itu, Bu. Nggak akan ada ya kalau memang ada artinya berdasarkan akar kata gitu ya. Oh ya. Ya. Lalu yang kalau Ibu ambil ta'ala, apa alasan Ibu membuang kepada? Oke lah, fa, guf, sa. Jadi muna ini apa alasan Ibu membuangnya? Munya kenapa nggak dimasukin? Kemana perginya munya ini? Iya. Jadi ada yang mengganjal. Ta'ala, bentuknya ta'ala apa itu? Nggak ada pola kata kerja ta'ala kan? Benda yang ada ta'ala. Jadi nggak ketemu nanti di arti itu. Ya. Oke Buya. Ya Buya, makasih Buya. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain silakan. Yang di offline juga boleh nanya Pak Toha, Umi Linda, Bibi, nanya boleh. Ada pertanyaan? Cukup? Kita lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Ada Bu Rita Herlinda nih, saya kasih kesempatan Bu Rita Herlinda dulu untuk baca untuk teman. Bu Rita Herlinda, silakan Bu Rita Herlinda kasih waktu 3 menit. Bu Rita Herlinda, silakan Bu Rita. 3 menit. Bagaimana pengalaman Ibu pertama dulu pas belajar awal? Silakan Bu Rita. Iya gitu Pak. Kalau yang pertama, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz di Selain Sapa pagi ini. Saya tadi mendengar apa yang ditanya oleh Bapak Ibu di kelas ini. Saya juga ketawa sendiri Pak Ustadz. Ingat yang dulu kita juga belajar seperti itu. Semua pengen cepet aja pengen tahu, padahal kita belum baru mulai gitu. Jadi kalau kita lihat benar-benar awalnya, karena kalau saya memang bukan dari sekolah yang agama, dari sekolah umum, jadi dari nol sama sekali. Jadi memang harus seperti itu Bu, harus setingkat demi setingkat baru kita bisa lanjut dengan yang lainnya. Tadi setelah Pak Ustadz menyampaikan kata benda dengan akar kata, sementara kita sendiri belum paham tentang akar kata itu, apalagi mencari dalam kamus, masih lambat gitu. Ya seperti tadi yang kata Bapak tadi saya dengar sambil ketawa, lemot cari buka kamus, itu sama juga, kami juga dulu seperti itu waktu baru-baru belajar. Tapi alhamdulillah berkat kegigihan dari Pak Ustadz memberikan pelajaran kepada kami serta guru pembimbing Pak Budi waktu itu,
alhamdulillah sekarang ini demi sedikit kita bisa mengetahuinya, dan insya Allah sampai sekarang sudah sedikit paham gitu. Itu saja kali Pak Ustadz. Jadi kalau belajar tuh benar ya memang mula-mulanya emang seperti itu gitu ya. Ya. Agak sulit mengetahuinya, tapi lama-kelamaan nanti seperti kata Pak Ustadz tadi, lama-kelamaan kita sering, karena katanya berulang-ulang ya Pak Ustadz ya, yang berulang-ulang itu lagi, sehingga halamannya itu nanti akhirnya sudah hafal untuk saat ini. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu Rita Erlinda ya. Jadi awal-awalnya semua sama Bapak Ibu ya. Semua sama, tetap dijalani proses. Oke. Kita masuk yang keempat. Nah, kemarin kita belajar kata ganti kan. Buang kata ganti, semua kata ganti di belakang. Yang melekat di belakang. 5. Yang kelima. Itu ya. Buang semua kata ganti. Jadi huruf tempatnya di depan, kata ganti di belakang. Buang kata ganti di belakang. Saya singkat aja ya. Artinya apa? Tempat kata ganti itu di belakang. Oh, situ kan. Contohnya, baik di kata benda. Contohnya, kala kaku. Ya, kala kaku. Kala kaku. Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang dibuang sini? Hukum. Nah, ini di belakang kata kerja sebagai objek. Jadi artinya khalaqa, dia telah menciptakan kalian. Jadi dia telah menciptakan kalian. Nah, langsung kita tahu artinya. Khalaqakum. Buang kata ganti belakang. Bu ya, kalian Bu ya. Apa Bu? Kalian Bu ya, kalian. Ya, kalian, kalian. Dia telah menciptakan kalian. Iya, dia tahu kalian. Khalaqakum. Nah, apa kemarin yang 14 itu ya? Huwa kata gantinya hu. Huma atau hima. Hum atau him. Nah, itu dia hafal belakang. Ana ni. Misalnya lagi, ja'alani. Ja'alani. Berapa huruf nih? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa dibuang? Ni. Ini kata ganti. Jadi, ja'ala kita buka kamus. Ja'ala. Dia telah menjadikan aku. Ya. Mudah ya enggak ya? Mudah. Masih ada yang mengatakan sulit? Tidak. Yang ada penasaran. Yang ada penasaran boleh. Oke. Satu lagi, di belakang itu benda lagi. Misalnya, sam'ihim. Sama'a. Sam'ihim, ahim kata ganti. Dibuang. 1, 2, 3, 4, 5. Dua dibuang him. Ganti. Ini kata benda. Katanya apa? Sama. Nanti ketemu sami'a. Bendanya apa? Mendengar. Bendanya pendengaran. Sam'ihim pendengaran mereka. Oke? Oke. Bu Erna Justi, ini Senin pagi. Gimana Bu Erna Justi, bisa dipahami Bu Erna Justi? Buka mic-nya Bu. Belajar ya. Mic-nya belum buka Bu Erna. Mic-nya belum dibuka.
Belum bisa Oh, buka. mic-nya belum buka, nggak apa-apa. Oke. Oke, apa lagi? Ada pertanyaan? Buang semua kata ganti di belakang. Tempatnya di belakang ya. Karena dia sambung-sambung, Pak. Kembali lagi saya katakan, kalau bahasa Indonesia kemarin kan, saya pergi ke pasar. Ini normal. Saya satu kata, pergi satu kata, ke satu kata, pasar satu kata. Tapi kalau saya pergi ke pasar, perlu nggak di Indonesia kata ini? Saya pergi ke pasar. Bisa dipahami kata itu, Pak Andi? Nggak bisa. Anda perlu penggal. Oh, saya ini satu kata. Pergi satu kata, ke satu kata, satu kata. Kenapa? Karena ada huruf yang tidak bisa disambung. 6 huruf. Pengaruh itu kenapa itu 6 huruf itu? Jadi dalam 6 huruf ini panjang. Alif, dal, Ra, zaid. Wow. Kalau kita bacakan ayat-ayat, wa, tara, kahum. Nah, wa tara, kahum. Kalau kita seperti baca Indonesia, artinya apa ini? Dan engkau sedang melihat seperti mereka. Kalau nggak dipenggal, artinya apa? Dan engkau akan melihat seperti mereka. Benar? Watara kalau tidak dipenggal. Salah pemenggalan artinya apa? Dan engkau akan melihat seperti mereka. Bisa dipahami? Bisa. Tetapi karena dia ini milik akar, beda artinya. Dan dia telah meninggalkan mereka. Beda artinya apa? Maka perlu dicari kata. Salah cari kata pertama. Bisa nggak ketemu kata yang dimaksud. Yang kedua, salah artinya. Mudah ya, Bu ya? Udah. Tapi boleh nanya lagi, boleh ya? Boleh. Kalau pertanyaan sekarang Pak Master dulu jawab. Sekarang Pak Master. Oh iya. Pak Master nih. Pak Master. Ya, siapa? Kan ada yang D itu buang huruf yang melekat di depan kata kerja. Ya. Terus E-nya buang huruf kata milik yang di belakang. Kata ganti ya? Kata ganti ya. Nah, termasuk yang C juga buang huruf yang merupakan pola. Nah, ada nggak kemungkinan satu kata itu yang ada tiga-tiganya itu yang Ada Bisa Pak. jadi, Pak. Tenang Pak, makanya dikumpulin semua dulu. Oh, alah. Arab ini kaya. Oh. Ya, ya. Oh, bisa jadi itu ya? Bisa, Pak. Nanti ketemu ya, Karena Pak. dari Nanti depan mulai dari ABC nih ya. Ada ya? Apa contohnya Bu ya? Penasaran dia tuh Bu ya. Oh, nanti dulu. Satu dulu, Bu. Janganlah. Iya. Ibu berenang di pinggir dulu. Kita belum ke tengah, Bu. Waduh, penasaran saya belum ke tengah. Tunggu dulu, Bu. Bukan. Pakar itu penasaran. Jadi ini kan Buya sudah menerangkan kepada kita secara rinci. Jadi Tampilan pertama, ini rinci nih, Pak. Jadi kalau Bapak pakai ini, otomatis di depannya ketemu tuh, Pak. ya. Pertama kan kalau kita sudah mendeteksi bahwa dia itu kata benda, ya gini caranya. Kalau dia itu kata kerja seperti ini caranya, seperti tadi. Kalau seandainya ada sisipan, ada tambahan di depan, buang dah tambahannya. Ada di belakang kata ganti, buang kata gantinya. Begitu, Pak. Jadi kita harus melihat dulu itu kata kerja, kata benda kan sudah kita definisikan dulu dari awal. Dilihat dulu ya dapat. Diamati dulu. Nanti diberikan tugas, penasaran lagi. Jadi nggak jadi lagi materinya. Iya, pelan-pelan, biar masuk dulu. Slow but sure. Ya. Oh, makanya Pak De gampang-gampang terus karena dikasih yang sedikit-dikit dulu ya Bu ya. Iya. Kasih tugas bingung lagi. Nah, kalau dari awalnya sudah tahu, Bapak. Ini sekali lagi analog bahasa saya. Kita belajar bahwa mobil roda 4, katakanlah mobil sedan. Nah, pada saat mobil sedan, habis itu kita belajar bahwa mobil roda 6. Habis belajar mobil roda 6, kita belajar mobil roda 12. Habis itu belajar mobil roda 24. Habis itu belajar mobil pesawat. Artinya step-step.
Tapi pada saat kita nanti sudah belajar bawa mobil roda 12 ke roda 18 itu simple, Pak. Karena sama modelnya kan, cuma bannya beda banyak. Pola-polanya aja beda banyak. Yang penting Bapak pola itu ingat huruf tambahan pola. Itu yang penting. Huruf tambahan pola itu apa? Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu kenapa nih? Ya, oke ya. Tanya, Satu pola satu lagi. Buya. Ya, silakan Pak. Buya, kan akar kata itu misalnya kataba, ya, 3 huruf. Tadi kan ada pola-pola kata ganti segala macam, kata benda, kata kerja, yang di depan, yang di belakang. Sekarang ada nggak sisipan itu yang di antara kata kerja gitu, Buya? Antara kata ba itu mungkin sesudah ba, ada yang harus dihilangkan. Oke Pak, Mas, ini pertanyaan bagus nih. Kalau itu kan pola deh Pak, kalau yang itu. Kalau dalam kata itu nggak ada. Kecuali sisipan pola. Ifta'ala kan, tanya di tengah Pak. Ifta'ala kan. Iya. Jadi Ya, pertanyaannya kata-kata mungkin nggak apa itu sih, kan udah. Pak Nasir? Apa nih, pertanyaan revolusioner. Bisa nggak bahasa Indonesia gini? Saya makan durian. Madukan rian. Bisa nggak? Madukan rian. Jadi dunya masuk di makannya Pak Master. Pertanyaan Pak itu arahnya ke sana tadi. Ya Pak Zena? Iya, iya. Ada nggak bahasa Indonesia madukan rian, makan durian? Ada nggak itu? Nggak ada. Atau bahasa lain, ada nggak bahasa Inggris itu? Iya. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Jadi kata kerja itu memang komplit, kata benda komplit. Nggak boleh disisip dengan mana lain. Mana huruf pola boleh, tapi huruf lain nggak. Makasih gitu Bu, ya. Pak Master. Pertanyaan arahnya Pak Visena itu tadi. Bisa nggak antara kata-kata ba itu masuk ke benda dan kaf dan ta? Nggak ada. Nggak ada ya Pak Master, Pak Visena? Makasih Bu ya. Oke. Baik, terakhir. Kita masih ada waktu 4 jam lagi. Terakhir. Hapus Pak. Ya. Huruf alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya jika lebih dari 3 huruf. Jika lebih ya. Kalau dia 3 huruf jangan buang. Buang huruf alif, waw, dan ya jika lebih dari 3 huruf. Buang. Kalau mencari kata di pondok diajarin nggak? Mencari kata di pondok diajarin? Hah? Langkah-langkah seperti ini diajarin juga? Hah? Apa beda? Bapak Ibu kalau di pondok mencari kata ngafal, jadi tidak diberikan rumus. 6. Buang alif, waw, dan ya jika lebih 3 huruf. Jika lebih 3 huruf ya. Kalau dia 3 huruf nggak usah dibuang. Kalau lebih 3 huruf buang. Kenapa dia pertama karena pola kata benar. Pola kata benar. Contohnya kitab. Kitabun. Berapa huruf itu? 4. Tuh, alif itu 1, 2, 3, 4. Apa yang dibuang? Kaf, ta, alif, ba. Apa yang dibuang? Alif. Kata, ba. Kata. Buang alif. Buang ya. Contoh buku Jamalun. 4, buang alif. Dibuang alif, waw, dan ya. Yang kedua dia bisa pola jamak. Banyak pola jamak plural. Misalnya contoh kulubun. Kulubun berapa huruf itu? Kulubun. 1, 2, 3, 4. Apa dibuang? Wow. Sukun. 3, talaba. Absarun. Absarun. Berapa huruf itu? 5. 2, 3, 4, 5, 6. 6. 2, 3, 4, 5, 6. 3,
4, 5. Alif. Alif buang, basar, Udah minum es. Buka kamus, basar. Air putih. Jadi pertama pola kata benda, yang kedua dia pola jamak, nah, yang ketiga dia pola superlatif, pola maha. Berarti Pola kalau ada superlatif. alif di situ 3 juga dibuang 3-3-nya itu Buya ya? Apanya? Kalau seandainya ada alif 3 di situ atau 4 dibuang semuanya itu ya? Catatannya Pak, kalau lebih dari 3 huruf, ada alif, ada waw dan ya. Dan kalau dia kurang dari 2 huruf, jangan Bapak kurang dari 3 huruf jangan dibuang. Dia kata berarti. Misalnya nanti kata-kata gini Pak. Sya'a 1, 2, 3. Alifnya buang. Ya. Catatannya jika lebih dari 3 huruf. Sisain 3 pokoknya ya. Pokoknya lebih dari 3. Ya. Tidak boleh lebih dari 3. Akar kata kan 3 huruf. Kalau lebih Iya. dari 3 di situ satu kata ini kan ini Harus kulumun dibuang. 4 huruf. Ada waw. Nah, wawnya dibuang. Kenapa waw dibuang? Pola jamak. Absarun ada alif, ba, sat, ra. Ba, sat, ra 3 huruf. Jadi alif dan alif ini adalah pola jamak. Aduh, mudah. Berarti Nggak nyangka intinya, semudah ini ya. Ustadz, Ya, berarti intinya kita tuh cuman ngutak-ngatik atau memelihara 3 kata itu lah, akar kata itu lah Ustadz ya. 3 Iya. huruf. Ya Pak Master. Huruf. Iya, Bu. Iya. Karena dari akar kata itu kita bisa masuk ke kamus tanpa kita menentukan kata, maka kalau kita salah menentukan akar kata, maka kata yang kita cari tidak akan ditemukan. Tuh, ya Ustadz. Oke. Oke. Jadi nanti siap. untuk lebih lanjutnya, ini pola jamak gimana nanti di kata benda kita terangkan lagi. Jadi untuk mencari kata dulu awal. Ini 5 ya, 6 buang alif. Yang ketiga dia pola superlatif. Superlatif itu artinya pola maha, pola superlatif. Kalau bahasa pondoknya takdir ya. Misalnya ghafurun. Berapa huruf itu? Ghafurun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, apa dibuang? Wow. Wow. Jadi Jadi tinggal ghafara. Katakan. Asmaul husna semua sama itu ya. Hakimun, buang ya. Di Asmaul husna itu nampak itu ya. Ya. Buang ya, Hakim. Nah. Salamun. Apa lagi? Hakimun, alimun. Qabidun. Nah, buang itu alif waw ya. Alif waw ya apabila lebih dari 3 huruf. Kenapa dibuang? Satu alasannya karena dia pola kata benda. Kalau bahasa Indonesia pola kata benda itu kan ini, Bu. Makan, bendanya apa? Makanan, tambahan. Pergi, kepergian, kean. Itu pola kata benda ya. Kata kerja menjadi kata benda, ditambah an, ditambah kean. Ini juga dalam Quran juga gitu. Kata kerja menjadi kata benda, tambah alif, tambah waw, tambah ya. Ya, Bu ya? Ya. Oke. Jadi di buku ada 6 langkah mencari kata. 1, buang semua huruf tambahan kata benda. 2, buang semua huruf yang merupakan rumus kata kerja. Buang semua huruf yang merupakan tambahan pola. Buang semua huruf yang melekat di depan, huruf di depan. Kemudian buang semua kata ganti yang melekat di belakang. F, buang huruf alif, waw, dan ya jika lebih 3 huruf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini materi pokok kita hari ini selesai. Silakan, masih ada waktu kita jawab. Silakan Bapak Ibu mau ditanya. Silakan Bapak Ibu, kan tanya. Kalau Bu ya, kalau tadi kan yang lebih dari 3. Kalau yang kurang dari 3 apa itu Bu ya? Huruf siap.
Ya. Tunggu dulu, sabar. Kalian tahu apa ini? Sabar, sabar. Tanya Ya, Ustaz. Tanya. silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini tadi superlatif itu ya gofurun. Apa bedanya dengan jamak yang tadi kulubun dengan gofurun? Kenapa itu disebut superlatif? Karena itu Ustaz? Asmaul Husna. Kalau kulubun dia bukan Asmaul Husna. Di kamus nanti nampak. Oh, Di kamus ada nanti. oh iya. Ghafurun kan sifat Allah ya. Terima kasih. Ghafur Rahim. Ya, Ghaffar. Ya, kalau kulubun dia adalah kata benda biasa. Jamak dari kolbun. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu Yeni. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Buya, saya mau tanya yang superlatif yang di bawah azimun, katanya Huruf kembar itu, Bu. Kembar. azumah. Kembar Huruf ya? kembar nanti huruf kembar ada materi khusus. Oh ya Huruf ya kembar ya ada ya. materi khusus nanti. Oh, ya makanya kenapa bisa jadi azumah? Ya, nanti di kamus ada, Bu. Azimun ya, bukan azizun, azimun ya. Iya. Ya. Ya itu superlatif tuh, iya-nya itu. Ya. Azumah. Oh ya, ya dibuang karena dia dibuang huruf iya waw alif Alif waw waw ya, ya. dibuang jika lebih 3 huruf. Kan azimun Ya. 4 huruf kan? Ya. Gitu ya. Oh itu tadi bukan azuma, apa salah ketik atau di akar kata tuh harus pakai huruf a semua, tidak ada huruf depan. Bapak, Akar kata itu saya perhatiin pakai huruf huruf atas semua ya, tapi tidak ada huruf depan. Yang di bawah itu ada azuma. coba kita buka kamus, Bu. Buka kamus. Buka kamus. Buka kamus, Bu. Ya, buka kamusnya aja masih bingung Ustaz. Oh. Bu ya. Di kamus kan azuma ada itu, Bu. Kamus. Besar. Azuma. Kan nampak di kamus ya? Halaman 272. 272. Azimah. Ketemu? Ya, azimah Ustaz. Udah ya? Yang besar. Nah, azuma. Jadi kan kata benda akar kata itu bisa fa'ala strukturnya, bisa fa'ila, dan bisa fa'ula. Iya, tadi Ini udah 3 ada model kan? kan? Ada Azuma, jadi pasti struktur pola fa'ula. fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ya. Ada di atas tadi, Bu. Ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Nanti pelajarin lagi. Ada lagi yang lain? Silakan yang lain. Azimah besar. Hah? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau diam berarti pas, Ustaz. Tandanya adalah lain. Sudah Bapak Ibu? Kalau gitu Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah sebenarnya secara secara Quran ayat, kalau tidak ketemu dengan huruf sia, huruf kembar, huruf-huruf yang mempengaruhi yang lain, Bapak Ibu sudah bisa menerjemahkan ayat. Nah, saya beri contoh satu ya, yang Ibu
Pak Master ini BR-nya bubar BR tolong Pak ya, Master. ya, Saya ya. carikan ayat yang kira-kira Bapak Ibu bisa menerjemahkan. Saya mulai dari Al-Baqarah. Yang kata-kata yang belum ada, yang sudah Bapak ketahui semuanya ya. Saya usahakan yang tidak ada Rusianya dulu ya. Oke, kayak juz sama aja kita minta, juz sama aja. Coba di surat Al-Kafirun Bapak Ibu. Al-Kafirun. Al-Kafirun ayat 2. Al-Kafirun ayat 2 ya. Al-Kafirun ayat 2. Bubar BR Ustadz. Ya. Uni, sudah Buka lagi tuh. Janin Pak Uni. Maaf. Ya, bubar. Maaf Bapak Ibu ya. Sudah dibuka lagi ya. Al-Kafirun ayat 2. Sudah Pak? Udah. Al-Kafirun ayat 2. 1, 3 ayat ya. Saya cari dulu. Saya cari dari Al-Mutakasur dulu. Oke. Dari Al-Mutakasur 1. Al-Takasur ya. Al-Takasur ayat 3. Kalla sawfa ta'lamun. 3, 4. Al-Takasur 3, 4. Sudah? Al-Takasur 3, 4. 3 dan 4. Al-Takasur 3, 4. Kemudian tadi Al-Kafirun 2. 3 ayat itu. Coba latihan nanti. At-Takasur ya Pak Master, Pak Yayan. At-Takasur 3 kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. 3 itu. Jadi ayat 3 dan 4, lalu Al-Kafirun ayat 2. Itu insya Allah Bapak Ibu sudah mendapat materi semuanya ini. 3 ini. Sudah catat Bapak Ibu? Ya. Pak Mazhar, izin sebentar Pak Mazhar ya. Tadi Pak Mazhar, Nizar. Ya Ustaz, ya Bu ya. Tadi kelasnya dimulai agak lambat dikit kelas pagi, jadi tertunda sebentar ya. Izin gas 15-10 menit Pak Mazhar ya. Baik. Ya. Jadi ulang lagi tadi ayat apa? At-Takasur ayat 3 dan 4. dan Al-Kafirun 2. Insya Allah pelatihan perdana Bapak Ibu semuanya tidak ada kata-kata yang sulit di sini. Biasanya bisa Bapak Ibu jawab. Buat PR ya Bu ya? Ya. Baca tip latihan dulu. Tip latihan tadi ya. Tip latihan Bapak Ibu. Coba dibaca dulu Pak Zainuddin, baca tip latihan dulu. Halaman 3. Baca dulu. Halaman 3. Tips latihan. Halaman 3 Bu ya? Ya. Latihan. Baca tips. Di buku latihan Bu, Pak, ya? buku latihan. Latihan. Modul latihan. Modul latihan. Oh. Coba dibaca dulu. Tip latihan. 1. Tulis apa yang akan diterjemahkan di Bukan dalam apa ayat, Pak. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan, Jangan Pak. dimodifikasi Pak Zen. Ternyata tidak lemot ini Pak Zenon. Tulis. Ya, tulis ayat yang akan diterjemahkan. Jadi ayat yang tadi 3, 4, dan 2 Al-Kafirun tadi ditulis. Oh ya. Oke, terus kedua. Penggal ayat-ayat sesuai dengan komponen yang ada. Ya, Bu sudah belajar kata benda, Bu sudah belajar kata kerja, Bapak sudah belajar huruf. Penggal sesuai dengan komponen itu. Ketiga, bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin, yaitu bentuknya, kemudian pelakunya,
kata-katanya dan pola. Ya. Empat, bila terdapat kata benda, maka uraikan. A. Bentuk kata benda. 1. KBKK kata benda, kata kerja. Kemudian ini nggak ada daya tadi, saya pilihkan yang nggak ada ini ya. Nggak ada kata benda tadi. KBKK itu Nah, apa? itu nanti ya. Nanti kalau kata benda, nanti pada saat keterangan benda, nanti saya kan ini. Nah, 5. Bila terdapat huruf bermakna atau kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikan kata-kata tersebut sebagai hafalan kita. Nah. Terus? 6. Uraikan arti kata per kata. Ya. 7. Susun arti secara keseluruhan sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Yang baik. Nah, nanti ada MD, DM kan. Anak kecil, anak kecil. Jadi nanti ini tip latihan. 3 ini coba dulu. Nanti gimana hasilnya kita coba di hari Rabu kita lihat hasilnya. Ya. Silakan Bapak Ibu latihan. Setelah itu kalau udah apa, baru kita berangkat ke materi. Silakan dulu. Bapak-bapak sekali lagi secara materi sudah secara umum ya, materinya sudah klop untuk kata-kata yang tidak ada huruf sia, tidak ada huruf kembar, huruf yang mempengaruhi dan sebagainya. Ini sudah lempeng ini, yang ayat yang satu ini tadi ya lempeng aja. Dan mudah bisa Bapak kerjakan ayat. Nah, saya ulang lagi, At-Takasur ayat 3 dan 4, Al-Kafirun ayat 2. Nah, setelah Bapak mantap yang ini, baru kita masuk dari berikutnya. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan dan sebentar Pak Muhammad ya, nanti ada kelas. Tadi terlambat mulai pagi, jadi terlambat juga. Baik Bu ya, makasih Bu ya. Pagi tadi panjang agenda. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Buya, maaf Buya. PR-nya 3 ya. Itu instruksi yang dibacain barusan di halaman berapa sih Bu ya? Nggak ketemu saya. Di modul latihan, ada 2 buku modul Bu, 1 modul materi, 1 modul latihan Bu. Yang dibuka yang di latihan, jangan materi kayak saya tadi salah. Oh, ya latihan halaman berapa Pak? Halaman 3. Oke, ya. Udah ketemu, makasih. Yuk. Sudah? Sudah Bu ya. 3 PR-nya ya Tat. Sudah ya? Udah Bu ya. Oke. Siapa? Pak Budi udah hadir, Pak Budi Purnomo? Pak Ustadz. Pak Budi Sudah. Purnomo. Sudah Pak Ustadz. Mohon izin sebentar Ya Pak Pak Budi Ustadz, ya. nggak apa-apa. Saya permintaan tadi karena tadi Pak kan pagi tadi Iya. sesinya lama ya. Jam 8. Ya, maaf ya Pak Budi, maaf Pak Ya, Pak Rahman, Ustadz. Pak Maswar ya. Oke, kalau nggak ada Pak Master, silakan itu Pak Master. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam latihan ayat yang tadi bisa ya. Dan materinya besok kita masuk ke materi baru. Silakan Pak Master tutup. Nah, Pak Budi, saya sebentar Pak Budi belakang Baik Pak Ustadz ya. menyambung. Silakan nanti langsung terima buka kasih Pak Bu Budi, ya. Pak Mazwar dan Pak Muhammad nanti langsung Baik, mulai Pak ya. Ustadz. Silakan Pak Master. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah belajar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita pahami untuk gramatikal Al-Quran ini. Amin. Untuk itu kita baca alhamdulillah dan kita baca doa khatmil Quran dan doa kafaratul majlis. Allahumma bil Qur'an lana imaman Allahumma zakkirna wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu wa Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah.
Demikian Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Master. Teman-teman, Pak Master nggak boleh keluar ya. Enggak. Dipegang kaki Pak Master sini ya Pak Mon. Iya, jangan Saya keluar. mau izin dulu sebentar Pak Budi. Salah, Siap, salah dia. siap.